Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Project Based Learning komputasi awan kami, yakni aplikasi cuaca real-time berbasis API Open Weather Map dengan deployment dan monitoring menggunakan AWS. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Diftal Jinasaki dengan NPM 3 digit terakhir 061. Saya Estrinita dengan MWN akhir 039. Saya Jacinda Gastiaki dengan NPM terakhir 041. Saya Stefani Marcella Witanto dengan NPM akhiran 046. Dan saya Rosetul Kamila dengan NPM akhir 076. Oke, bisa di next. Oke, di era digital di sini informasi cuaca yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan, di mana baik untuk aktivitas harian maupun sektor penting seperti pertanian dan transportasi. Dengan adanya layanan cloud seperti AWS, kita bisa membangun aplikasi cuaca yang ringan, real time, dan mudah diakses. Open Weather Map API menyediakan data cuaca terkini yang bisa langsung digunakan dalam aplikasi web. Melalui proyek kami di sini membuat aplikasi cuaca real time yang dibangun dengan Streamlit, lalu memanfaatkan API Open Weather Map dan dijalankan di platform cloud AWS untuk memastikan aplikasi stabil dan dapat diakses kapan saja. Bisa di next. Oke, bisa di next. Baik. Dari latar belakang tadi, ada tiga hal utama yang ingin kami selesaikan dalam proyek ini. Yang pertama, bagaimana sih cara mengambil data cuaca dari API Open Weather Map dan menampilkan secara langsung lewat aplikasi. Lalu yang kedua, bagaimana mengelola kode program secara rapi dan kolaboratif dengan menggunakan GitHub. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menjalankan atau mendeploy aplikasi tersebut ke cloud AWS agar bisa diakses secara online dan tepat stabil. Ketiga, poin ini jadi fokus utama dalam pembuatan aplikasi kami. Oke, bisa di. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari proyek kami ini, yaitu mengembangkan aplikasi cuaca real-time yang menampilkan data dari API Open Weather Map melalui antarmuka Streamlit dengan integrasi GitHub dan deployment ke AWS untuk memastikan aplikasinya nanti stabil, aman, dan dapat mudah diakses. Selain itu, proyek ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat berupa informasi cuaca yang akurat untuk pengguna secara global, menjadi contoh implementasi aplikasi API dan cloud computing secara end-to-end, serta melatih keterampilan teknis dalam pengembangan dan monitoring menggunakan tools modern seperti GitHub, Streamlit, dan AWS. Bisa di next. Baik, selanjutnya untuk alur singkat sistem kami, yakni dimulai dari permintaan data cuaca melalui API Open Weather Map, dilanjutkan dengan pemrosesan di sisi back-end, lalu penyimpanan ke dalam database RDS, hingga penyajian data ke antarmuka pengguna melalui front-end berbasis HTML yang dihosting secara statis melalui Amazon S3. Untuk proses deployment dan monitoring akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahap deployment dan juga monitoring. Baik, di sini adalah tahap deploying dan juga monitoring. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita masuk ke web Open Weather Map terlebih dahulu untuk membuat APK. Di sini kita membuat akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke websitenya. Di sini kami sudah membuat akun, jadi kita tinggal klik akun kita, lalu pilih My APKs. Nah, di sini ada APK-nya yang kami gunakan ini adalah yang paling bawah, dan kita harus pastikan bahwa status dia itu sudah aktif. Nah, setelah kita berhasil membuat APK, kita akan masuk ke AWS Amazon Cloud terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu. Dan di sini kami sudah membuat akun, dan kami akan masuk ke EC2.
Oke, di sini kita akan pilih instance. Oke, di sini masih stop, jadi kita harus nyalakan ulang instance-nya dengan cara klik, kemudian kita instance list-nya, start. Kita tunggu beberapa saat hingga dia terhubung. Kita bisa lihat di sini untuk mengetahui instance-nya itu masih apa. Di sini masih pending, yang artinya dia belum benar-benar nyala. Nah, ini sudah running, artinya dia sudah siap untuk digunakan. Kemudian kita connect. Di sini ada SSH client. Kita akan salin SSH client-nya. Kemudian kita buka folder. Nah, dibuka folder ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana keypam kita disimpan. Nah, kami di sini menyimpan di downloads. Nah, di sini kita bisa dilihat bahwa cuaca key.pam. Jadi kita akan jalankan cmd di download. Kita edit cmd, bentar. Kemudian kita akan paste SSH-nya tadi. Lalu kita running. Oke, kita klik ketik yes. Oke, di sini kita sudah masuk ke Ubuntu ya teman-teman. Yang aku ini sudah berhasil. Kemudian kita akan klik ls untuk cek file apa sih atau folder apa aja sih yang tersimpan di Ubuntu ini. Nah, di sini ada cuaca kita Streamlit, Open Weather ETL, dan VNV. Oke, kemudian kita kembali lagi ke Amazon EC2. Di sini kita akan salin IP publiknya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan ke VS Code, kita Ctrl Shift P, lalu kita klik Open Remote SSH, Open SSH Configuration File, kita klik yang paling atas. Nah, di sini akan muncul hostnya itu adalah nama instansi EC2 kita, tadi cuaca app, kemudian hostname. Di sini hostname ini adalah IP publik dari instansi yang sedang dijalankan. Di sini kita ganti ya teman-teman, karena eh, IP publik instansi ini akan berubah setiap kali kita menyalakan kembali. Oke, kita udah salin. Kemudian usernya Ubuntu. Dan identifier-nya ini adalah letak di mana kita menyimpan cuaca keypam-nya atau keypam-nya. Di sini kita nyimpan di download. Kemudian Ctrl S, kita save. Kita klik Open Remote Window, Connect to Host. Kemudian pilih cuaca app sesuai dengan instance yang dijalankan. Kita tunggu sebentar. Oke, kita klik Continue. Ini kita masih, nah di sini kita tidak dapat lihat di bawah ini kita sudah connect ke host cuaca app. Kemudian di sini kita sudah masuk ke Ubuntu-nya. Oke, kita di sini open folder, home Ubuntu, kita klik OK. Nah, di sini nanti akan ditampilkan file dan folder apa saja yang tersimpan di Ubuntu. Itu sama ya. Hmm, kembali ke database. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke Amazon terlebih dahulu untuk membuat database di RDS. Kita cari RDS. Nah, ini Aura dan RDS. Kita klik database. Oke, nanti teman-teman bisa buat create database. Nah, di sini kami sudah membuat database yang bernama cuaca DB. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke VS Code. Kemudian langkah selanjutnya di terminal ini kita akan melakukan install library atau tools yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi cuaca ini. Yaitu yang pertama kita pip install Flex. Oke, kita sudah mendownloadnya. Kemudian pip install Flex
Force. Selanjutnya kita akan install Python button v. Selanjutnya kita akan install request. Kemudian selanjutnya kita akan install MySQL connector Python. Oke, kita sudah install. Yang ini ya, tadi source input. Oke, lalu kita eh, akan menjalankan Python terlebih dahulu dengan source env bin activate. Oke, kita running. Oke, kita sudah masuk di VNV-nya. Kemudian kita akan pindah directory ke file atau folder di mana. Jadi kita sudah masuk ke VNV-nya. Kemudian kita akan pindah directory di mana file tersebut itu disimpan. Jadi di sini bisa dilihat bersama bahwa file yang akan kami jalankan ini berada di folder cuaca kita Streamlit, kemudian berada lagi dalam folder cuaca app. Jadi kita akan pindah directory sebanyak 2 kali. Itu yang pertama di cuaca kita Streamlit. Oke. Kemudian kita akan pindah lagi ke cuaca app. Enter. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita di sini akan mencoba untuk merunning file mine. Jadi kita Python 3 mine.py. Kita coba. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Lalu kita Ctrl C terlebih dahulu untuk quiet dulu. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke Amazon. Ya. Kemudian kita pilih package. Nah, di sini kita sudah membuat package yang bernama cuaca app compound, di mana package ini berisikan file-file yang akan digunakan dalam menjalankan aplikasi. Ini adalah file-filenya. Dan untuk file script, teman-teman jangan lupa untuk mengganti IP publiknya setiap kali instance dinyalakan ulang. Kemudian kita ke property. Nah, di property kita akan menuju ke static website hosting. Di sini kita pastikan enabled dan di sini ada sebuah link yang kita bisa copy. Dan ini merupakan link aplikasinya. Kemudian kita akan pergi ke permissions dan akan mengganti bucket policy-nya seperti ini. Nah, sebelum kita menjalankan link aplikasi di browser, kita akan pergi ke VS Code terlebih dahulu. Kita akan Ctrl C untuk menutupnya. Kemudian kita akan jalankan kembali Python 3 mine.py. Kita enter. Nah, di sini sudah berjalan. Kita ke Chrome, kemudian kita paste, kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi. Di sini kita akan cari cuaca di kota Surabaya. Kita klik lihat cuaca. Nah, di sini ada tampilan suhu, cuaca, kelembapan, angin. Nah, juga kita bisa mengunduh datanya dengan CSV. Kemudian kita kembali ke beranda untuk mencari cuaca di kota lain, yaitu kita akan cari di kota Sidoarjo. Kemudian kita akan lihat cuaca.
Nah, di sini ditampilkan juga cuaca, suhu, kelembapan, angin, dan juga kita juga bisa mengunduhnya di CSV. Kemudian kita juga akan cari ke Madura. Nah, di sini juga muncul suhu, cuaca, kelembapan, angin, dan kita juga bisa mengunduhnya. Kita kembali ke beranda. Di sini kita juga bisa melihat tentang aplikasinya. Nah, jadi ini adalah penjelasan terkait aplikasi yang digunakan dan juga ada cara kerjanya. Kita kembali ke VS Code. Nah, dapat dilihat di sini bahwa eh, nama-nama kota seperti Surabaya, Sidoarjo, dan juga Madura yang kita cari di aplikasi cuaca tadi telah masuk ya, yang artinya ini akan disimpan ke database yang telah kita buat tadi. Lalu kita akan Ctrl C untuk wipe. Nah, di sini kita akan ngecek apakah benar nama-nama kota tadi itu sudah benar-benar tersimpan di database yang ada di RDS AWS kita. Oke, baik. Setelah itu, kita akan masuk ke MySQL untuk memeriksa apakah benar nama kota yang telah dimasukkan tadi itu sudah tersimpan dalam database beserta suhu dan lain-lainnya. Kita Ctrl V, kita klik MySQL, cuaca, ke gini, sama admin. Kemudian kita enter. Sini kita masukkan password dari database kita. Memang ini tidak terlihat ya teman-teman passwordnya. Jadi kalian harus benar-benar memeriksa apakah passwordnya sudah benar. Kita enter. Nah, jika sudah benar akan muncul seperti ini dan dia akan pindah ke MySQL. Nah, kita sudah masuk ke MySQL. Kemudian kita akan show database. Kita enter. Nah, ini sudah muncul database yang ada dalam Nah, ini sudah muncul database-nya apa saja. Kemudian kita akan use cuaca app, itu adalah nama instance kita tadi. Nah, nah, oke, di sini sudah ada base-nya. Kita sudah berpindah ke cuaca app. Kemudian kita akan show stable. Oke. Nah, di sini ada forecast dan weather. Kita akan pilih weather. Jadi select from weather, koma, enter. Nah, di sini tadi kita kan inputkan kota Surabaya, Sidoarjo, dan juga Madura. Nah, bisa kita lihat di sini sudah tersimpan dari suhu, kemudian kelembapannya, kemudian jenis cuacanya itu apa saja, dan lain sebagainya. Beserta dengan jamnya. Kita sudah bisa menampilkan database-nya apa saja. Lalu kita akan query SQL-nya. Kita klik garis miring Q. Enter. Oke, kita sudah bisa keluar dari SQL. Nah, langkah selanjutnya itu adalah CloudWatch. Jadi kita akan kembali lagi ke Amazon. Kita search CloudWatch. Oke, kita klik alarms. Nah, di sini kita akan membuat alarm, di mana alarm ini berfungsi untuk memberikan peringatan apabila penggunaan CPU ini sudah lebih dari batas yang telah ditentukan. Kita coba buka. Oke, nah di sini kita menamakan alarm kita ini adalah CPU utilization, di mana batas atau thresholdnya adalah sebesar 80%. Jadi ketika CPU ini digunakannya lebih dari 80%, maka dia akan muncul sebuah peringatan yang berisikan bahwa penggunaan ini telah melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, ini ada muncul grafik seperti ini. Dengan detailsnya seperti ini bisa dilihat bahwa thresholdnya adalah 80. Nah, ini adalah description, ini adalah peringatan yang akan muncul ketika penggunaannya lebih dari batas yang telah ditentukan. Baik, ini tadi adalah bagian dari deployment dan monitoring. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari demo yang sudah kita lakukan tadi, kami telah berhasil mengembangkan aplikasi ramalan cuaca berbasis web yang memanfaatkan API dari Open Weather Map.
Aplikasi ini mampu menampilkan informasi cuaca secara real-time berdasarkan nama kota dengan informasi meliputi suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan deskripsi cuaca. Serta nama-nama kota yang sudah kita cari tadi sudah berhasil tersimpan dalam database AWS kami. Proyek ini terbukti berhasil dijalankan secara optimal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.